響かされ真似でスタンスパイダー目を澄ます彼ら行き当たって渡っても止まりやしない闇雲 go ahead. Halo, welcome dan apa kabar kalian semua? Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang season pass ketiga ya. Jadi season pass ketiga itu adalah Sinel yang versi kedua. Nah ini Sinel yang udah dewasa ya. Kalau Sinel kecil kan kita kan dapat hadiah dari si Login. Nah kalau Sinel ini itu hadiah dari season pass. Nah mungkin update-nya itu sekitar kurang lebih 9-10 hari lagi lah ntar kita ada season pass ketiga. Nah apakah season pass ketiga ini worth it untuk kita ambil? Ini menurut Ani itu buat yang ada uang ya. Buat yang ada uang ini sangat worth it untuk diambil karena hero-nya tuh bagus. Hero-nya tuh bagus. Kalau kalian ngambil season pass ini, beli yang season pass yang elite, yang bawah, itu kalian bisa sampai bintang 5 ya. Bisa sampai bintang 5, kemudian kalian juga bisa mendapatkan Zanpakuto atau pedangnya Sinel ini. Jadi Sinel yang season pass itu dia tuh tipenya tuh tanker, kemudian bisa nge-heal dan juga pasifnya dia tuh bisa nge-reflect damage. Jadi buat kalian yang pingin ambil season pass ini sangat worth it untuk dibeli. Tapi buat yang punya uang aja ya. Yang nggak punya uang kita ambil gratisannya aja. Kita mungkin ya mentok bintang 3 lah. Kalau gratisan itu mentok bintang 3 karena kita di sini cuma bisa mendapatkan 60 fragmen kalau bisa sampai level 60. Nah, kalau kalian pingin nge-up itu kan kita level 50 ya. Contoh 50 itu sekitar kita butuh 4.500 lah. 4.500 soljet ya, karena setiap kelipatan 10 kali kita tuh dapat diskon 100. Jadi kalau kalian pingin langsung nge-up sampai level 50 itu kalian butuh soljet sekitar 4.500. Kemudian di sini kalian bisa lihat ya. Jadi Sinel yang versi kedua ini adalah salah satu bonnya Sinel yang kambing ini ya. Sinel yang versi ketiga yang ini. Jadi kalian kalau pengen cepet ngaktifin bonnya Sinel, kalian ya bisa beli sih, bisa beli. Tapi kalau nggak mau ngabisin soljet ya sabar nunggu sampai level 50. Mungkin sekitar 1,5 bulan kalian barusan bisa mendapatkannya. Kalau pengen instan ya kalian beli pakai soljet ya. Kemudian kalau Sinel itu yang attack kedua itu ada si Fastolorde, kemudian yang ketiga ada si Noitora dan juga si Zael Aporo. Oke, dan sekarang kita mau melihat dari skill-skill Sinel yang versi kedua. Jadi yang pertama dia tuh tipenya tuh Poi Tiger, kemudian tipenya tanker. Oke, dan sekarang kita lihat skill-skillnya ya. Apa yang membuat hero ini worth it untuk kita beli? Oke, dan sekarang kita mau melihat dari skill yang pertama atau mastery skillnya. Jadi yang pertama dia tuh memberikan kerusakan pada satu musuh, kemudian dia tuh bisa memulihkan HP Nel yang hilang sebesar 15%. Jadi dia itu skill pertamanya itu bisa nge-heal ya, nge-heal 15% dari HP yang hilang. Kemudian memberikan 20% chance untuk nge-stun target selama 1 ronde. Oke, jadi itu dia ya skill yang pertama. Yang pertama bisa nge-heal sebesar 15% dari HP yang hilang. Kemudian yang kedua dia tuh ada chance stun, tapi chance-nya tuh cuma 20%. Dan sekarang kita mau melihat dari ultimate-nya ya. Yang pertama dia itu memberikan kerusakan pada satu musuh. Jadi serangannya Sinel itu single target. Kemudian dia tuh bisa menciptakan perisai atau shield yang setara dengan 15% dari maksimum HP Sinel. Dan juga dia tuh bisa menyembuhkan sekutu yang tidak bisa bergerak ya, dengan jumlah yang setara dengan 4% dari total HP karakter. Jadi kalau musuh yang terkena silent atau terkena stun dan terkena apapun itu yang bisa membuat karakter itu tidak bisa bergerak, kalau Sinel ini ultimate, dia itu bisa nge-heal karakter tersebut ya, karakter yang terkena efek tidak dapat bergerak. Kemudian kalau udah Zanpakuto, pertama-sama serangannya single target dan juga shieldnya ya, atau menciptakan perisainya itu naik dari 15% menjadi 25%. Kemudian healnya itu naik juga dari 4% menjadi 6%. Nah ini ada efek tambahan ya. Jika Nel adalah satu-satunya karakter yang di barisan depan sekutu, tingkat pengurangan damage meningkat sebesar 30% untuk 2 ronde. Wow, ini bagus ya.
Jadi kalau udah berjan Pakuto, kalau kalian ambil season passnya, ini kalian ambil, kalian jadiin tanker sementara ya sebelum si Ulquiorra V2 datang. Ini bagus ya. Ini bagus karena yang pertama dia tuh bisa ngasih shield, kemudian dia tuh bisa nge-heal karakter yang terkena efek debuff tidak dapat bergerak. Kemudian kalau dia tuh menjadi satu-satunya karakter yang ada di depan, maka dia tuh bisa mendapatkan reduce damage sebesar 30% untuk 2 ronde. Oke, dan sekarang kita melihat dari pasif bintang 4-nya. Jadi yang pertama, saat Nel diserang oleh skill Ragi atau ultimate, Nel tuh bisa memantulkan presentase attack-nya kembali ke penyerang sebagai damage. Jadi dia tuh bisa nge-reflect damage ya. Jadi reflect damage-nya itu ke musuh yang nyerang kita ya, ke musuh yang ultimate ke karakter kita, ke si Nel ini. Jadi reflect damage-nya itu sebesar 30%. Jadi ini lebih besar daripada si Tessa ya. Kalau si Tessa itu reflect damage-nya itu kalau nggak salah itu cuman 10%, sedangkan ini sampai 30%. Tapi refleksnya itu ke karakter yang nyerang kita ya, karakter yang ultimate ke kita. Kemudian saat timnya mulai beraksi, saat tim kita ini udah mulai jalan, maka si Nel ini bisa menghilangkan semua efek melumpuhkan dari dirinya sendiri. Wow, jadi ini termasuk karakter yang GG ya pasifnya ya. Jadi ini nggak bisa di stun ya. Kalau walaupun awalnya bisa kesetun, tapi kalau udah giliran kita jalan, Nel ini bisa langsung hilangin efek melumpuhkan dalam dirinya ya. Jadi ini bisa dibilang karakter ini atau si Nel ini nggak bisa kena efek tidak dapat bergerak. Kemudian untuk semua sekutu yang tidak dapat bergerak di lapangan, nah kan sekarang kan metanya kan meta What Ichigo ya. Rata-rata orang itu pakai support yang membuat karakter itu tidak bisa bergerak. Nah, dengan kita membawa Nel yang udah bintang 4, maka karakter kita yang tidak bisa bergerak ini bisa mendapatkan efek pengurangan damage sebesar 15% dan maksimum 150%. Wow, ini sangat bagus ya. Jadi pasifnya ini sangat bagus sekali ya. Jadi yang pertama dia tuh bisa nge-reflect damage, kemudian dia tuh bisa menghilangkan efek melumpuhkan dari dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau kita bawa Nel yang udah bintang 4, maka tim kita yang tidak bisa bergerak, dia tuh bisa mendapatkan reduce damage atau pengurangan damage sebesar 15%, maksimum 150%. Jadi ini adalah karakter yang sangat worth it untuk diambil ya. Ini season pass yang sangat worth it untuk diambil. Jadi buat kalian yang ada uang, kalian ambil aja ya, kalian ambil aja karena ini sangat bagus ya. Apalagi kalian bisa langsung mendapatkan Jan Pakutonya. Nah ini juga kalau sekarang kalian build, kalian bawa di arena, itu sangat bagus ya. Itu sangat bagus. Oke, sekarang kita coba lihat ke dalam pertandingannya. Oke, ini dia kita masuk ke dalam pertandingannya. Yang pertama di sini ultimate-nya dia itu bisa membuat shield ya. Bisa membuat shield atau perisai, serangannya single target. Tuh, kalian bisa lihat kalau belum berjan Pakuto itu shieldnya itu 15% dari max HP. Kemudian kalau udah berjan Pakuto itu 25% dari max HP. Kemudian ultimate-nya bisa nge-heal. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ultimate-nya itu bisa nge-heal 15% dari HP yang hilang. Oke, sekarang kita lanjut ke dalam pertandingannya. Oke, kita lihat si Nel udah punya skill ya, udah punya mastery skill. Kita lihat chance stun-nya. Oke, ini dia. Itu ya, kalian lihat ya. Skill pertamanya atau mastery skillnya itu ada 20% chance untuk nge-stun dan itu chance-nya itu masuk. Oke, kita lanjut. Kemudian kita lihat ya dari ultimate-nya ya. Dari ultimate-nya, jadi kalau ada karakter yang terkena efek tidak dapat bergerak, ini oleh Nel ini dari pasifnya dia tuh mendapatkan reduce damage. Dan juga kalau Nel ultimate itu karakter yang tidak dapat bergerak itu bisa ke heal oleh Nel ya. Bisa ke heal oleh ultimate-nya Nel. Oke, pertama Nel yang ini jalan. Nah kita lihat nih ultimate-nya Nel bisa nge-heal. Tuh kalian lihat ya, yang di-heal cuman 2 orang doang. Yang di-heal cuman karakter yang terkena efek tidak dapat bergerak. Jadi ini adalah karakter atau season pass yang sangat bagus untuk kalian ambil ya. Oke, kita lanjut ke dalam pertandingan. Tuh, jadi karakter yang nggak terkena efek stun atau terkena efek tidak dapat bergerak,
itu HP-nya itu nggak di heal sama dia ya. Oke, sekarang si Byakuya Ultimate. Oke, kalian bisa lihat Byakuya terkena damage. Itu damage dari mana? Itu damage dari refleksnya Sinel ya, karena tadi kan Sinel kan habis ultimate, jadi si Byakuya itu terkena efek refleks damage. Oke, jadi itu dia ya pembahasan season pass ketiga. Jadi ini adalah season pass yang sangat worth it untuk kalian ambil. Buat kalian yang punya uang itu kalian ambil ya, karena ini kalau kalian build, kalau kalian udah sampai bintang 5 plus Janpakuto, ini sangat bagus. Apalagi kalau nggak punya tanker, ini bisa lah jadi alternatif untuk dibawa ke arena ya. Oke, mungkin itu saja videonya. Terima kasih dan bye-bye. Come on now, follow my lead.